Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Danis Oktaviana Sari dengan NIM 220001121. Saya dari Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Jadi di sini saya akan menganalisis pemikiran Karl Marx tentang sosialisme. Nah, jadi di sini apa aja sih yang akan saya jelaskan dalam video ini gitu kan. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari sejarah Karl Marx. Terus abis itu yang kedua saya akan menjelaskan tentang pemikiran Karl Marx sendiri tentang sosialisme. Dan yang terakhir yaitu pemikiran saya sendiri tentang setelah saya menganalisis pemikiran Karl Marx tentang sosialisme begitu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu sih sosialisme begitu kan. Nah, sosialisme itu sebagai istilah muncul pasca terjadinya berbagai peristiwa di benua Eropa. Secara etimologis, sosialisme itu berasal dari bahasa Prancis yang yakni sosial yang memiliki arti kemasyarakatan. Nah, jika di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari dua suku kata yaitu sosial dan isme. Istilah sosial memiliki arti hubungan antar setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga sosialisme memiliki makna sebagai aliran atau pandangan yang berkaitan dengan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, baik, di sini langsung saja kita akan membahas sejarah Karl Marx. Jadi latar belakang Karl Marx nih gimana? Nah, Karl Marx itu pelopor utama dari gagasan sosialisme ilmiah. Nah, beliau dilahirkan tahun 1818 di kota Trier, Jerman. Ayahnya itu ahli hukum dan di umur 17 tahun itu Karl Marx itu masuk di Universitas Bonn. Beliau juga masuk ke hukum juga. Terus abis itu beliau pindah ke Universitas Berlin dan kemudian dapat gelar doktor dalam ilmu filsafat dari Univ Jena. Nah, lalu tuh Marx menyebutkan diri ke dunia jurnalistik nih dan selang tidak beberapa lama itu beliau langsung menjadi redaktur Reines Zeitung di Cologne. Tapi pandangan politiknya nih yang terlalu radikal itu menyeretnya ke dalam kesulitan gitu. Jadi karena pemikirannya yang terlalu radikal, jadi nih bisa masuk ke dalam sebuah masalah gitu dan memaksanya harus pindah ke Paris. Nah, disitulah dia pertama bertemu dengan Friedrich Engels dengan memiliki pandangan politik yang sama. Nah, setelah pindah ke Paris, nah itu tuh kayak tidak lama gitu loh buat si Karl Marx ini tinggal di Paris. Nah, terus abis itu kayak karena pemikirannya yang terlalu radikal, nah itu kayak terlalu pindah ke sana kemari dan terus abis itu dia itu pindah ke Brussels. Nah, di sini tuh dia itu pada tahun 1847 ya. 1847 dia itu pertama kali menerbitkan buah pemikirannya lah. Jadi ada pemikirannya itu yang pertama kali dia terbitkan. Nah, yaitu the Property of Psychology. Filosofi. Nah, itu tuh kayak tentang kemiskinan filsafat gitu loh. Nah, tahun berikutnya bersama dengan Friedrich Engels, jadi tuh mereka menerbitkan buku baru nih tentang komunis manifesto. Nah, buku yang akhirnya menjadi bacaan dunia. Nah, ini tuh kayak tentang komunis gitu loh. Nah, kan karena sosialisme itu kan jadi itu ada sebuah pemikiran sosialisme itu dari adanya munculnya komunis. Nah, karena terusir dari beberapa kota dan negara, terus akhirnya tuh si Karl Marx ini menyeberang Selat Kanal dan menetap di London. Hingga akhir hayatnya dia di London begitu.
Nah, baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Karl tentang sosialisme begitu. Nah, si Marx ini melihat kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang eksploitatif, di mana kelas eksploitatif itu kayak berjuisi ini mengeksploitasi kelas pekerja. Nah, menurutnya kapitalisme ini menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi melalui akumulasi kekayaan dan segelintir orang, sementara mayoritas bekerja keras untuk mendapatkan upah yang minim begitu. Nah, terus si Marx ini kayak berpendapat jika nilai suatu barang dan jasa itu ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dalam kapitalisme, keuntungan yang diperoleh kapitalis adalah hasil dari kerja yang tidak dibayar dari pekerja. Nah, kayak itu tuh kayak semacam ketidakadilan begitu loh, karena jadi kayak pekerja itu cuma dikasih upah minim gitu. Nah si Marx ini menggunakan kayak pendekatan materialisme historis ya untuk menganalisis perubahan sosial. Menurutnya itu kayak sejarah umat manusia itu ditandai dengan perjuangan kelas, terus di mana setiap tahap sejarah itu digantikan oleh sistem yang lebih maju setelah terjadi konflik ini. Terus habis itu Marx itu percaya bahwa untuk mencapai sosialisme itu kayak proletariat harus menyadari kondisi eksploitasi mereka dan bersatu untuk menggulingkan sistem kapitalis melalui revolusi. Revolusi ini akan menggantikan pemerintahan berjuis dengan pemerintahan oleh kelas pekerja. Nah, setelah revolusi, Marx itu mengusulkan periode transisi yang disebut diktator proletariat ya. Nah, di mana negara itu dikendalikan oleh pekerja untuk menghapuskan sisa-sisa kapitalisme dan mengatur produksi serta distribusi kekayaan secara adil. Nah, terus abis itu tuh kayak tahap akhir dari transisi ini tuh kayak tercapainya masyarakat tanpa kelas. Nah, di mana alat produksi ini tuh dimiliki bersama oleh seluruh masyarakat dan distribusi barang serta jasa dilakukan berdasarkan kebutuhan bukan keuntungan. Ini merupakan inti dari sosialisme menurut Marx sendiri. Nah, dalam masyarakat sosialis prinsip dari masing-masing menurut kemampuannya untuk masing-masing menurut kebutuhannya akan berlaku, yang berarti setiap individu bekerja sesuai kemampuan mereka dan menerima berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Nah, jadi tuh di sini tuh kayak melalui pandangan ini Karl Marx itu berharap gitu kan dapat menyatakan sistem yang adil gitu dan manusiawi, di mana semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan hidup yang layak. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang pandangan saya sendiri ya terkait pandangan Karl Marx tentang sosialisme. Benar sekali seperti yang dikatakan Karl Marx, seharusnya itu nggak ada perbedaan antara kelas atas ataupun kelas bawah, antara si borjuis ataupun pekerja begitu, si yang kaya dan si pekerja gitu tuh seharusnya emang nggak ada perbedaan gitu, semuanya tuh harus adil gitu. Apalagi kayak harus pekerja mendapatkan upah minimum tidak sesuai apa yang mereka kerjakan gitu. Itu kan kayak misal seperti yang saya bilang di awal ya, sosialisme itu kan kayak pandangan yang berkaitan dengan terkait interaksi sosial yang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, balik lagi kan karena kita itu kayak berkehidupan itu pasti bersosial gitu loh dengan semuanya gitu. Jadi kayak sebisa mungkin tuh kayak antara pekerja dan pemberi pekerja itu harusnya kayak bisa berhubungan baik gitu. Apalagi kayak jika misal nih dia memberikan upah yang minimum tidak sesuai apa yang mereka kerjakan gitu kan. Itu kan kayak itu bisa merusak merusak hubungan antara pekerja sama si
misal pemilik gitu, perusahaan sama pekerjanya gitu, itu bisa merusak hubungan sosialnya gitu, interaksinya tuh jadi kayak terhambat gitu. Jadi tuh kayak pekerjanya jadi males kayak buat untuk berangkat bekerja gitu loh jadinya. Terus kayak bakalan tidak adil dan ada diskriminasi di pekerjaan itu gitu ya. Jadi tuh kayak menurut saya ya itu jadi saya itu kayak sepakat banget dengan pemikiran Karmak, dengan kayak harus adil gitu. Jadi kayak memberi sesuai apa yang mereka kerjakan, dan uh, sesuai semuanya itu dengan sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi sosialisme ini kan itu kayak interaksi sosial kita ya, jadi kayak bukan cuman hanya di pekerja gitu. Menurut saya tuh di banyak hal lah sosialisme nih kayak. Jadi begitu. Saya sependapat dengan pandangan Karl Marx tentang sosialisme. Apalagi dia memperjuangkan hak-hak para pekerja yang emang dia itu sebelumnya belum mendapatkan haknya gitu, tidak sesuai dengan pekerjaannya. Nah, jadi cukup sekian penjelasan tentang analisis pemikiran Karl Marx tentang sosialisme dari saya. Jika ada salah kata atau kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.